Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah, sebagaimana janji saya kemarin, rasanya agak kurang marem kalau misalkan saya membahas masalah kitab Bulughul Maram tanpa tanpa ada pembahasan juga tentang ilmu hadisnya. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang hadis-hadis tentang fikih ya di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, kitab Bulughul Maram itu adalah kitab yang membahas tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan ilmu fikih dijelaskan secara ringkas sesuai dengan kemampuan seseorang pelajar pemula. Nah, di sini saya akan membawakan kitab At-Taisir fi Ulumil Hadis, ilmu hadis praktis untuk teman-teman belajar. Jadi teman-teman bisa tahu istilah-istilah dalam ilmu hadis seperti apa, kemudian kriteria kategori hadis sahih seperti apa, kemudian hadis ahad dan lain sebagainya. Ini dijelaskan secara rinci, cuman secara ringkas, tepat sasaran dan poin-poinnya bagus. Itu. Jadi kita untuk pemula nggak jelimet, nggak ini, tapi kita sudah paham gitu poin-poin dari ilmu hadis. Nah, di sini saya akan langsung lompat dari mukadimah ini masuk kepada sejarah dari ilmu perkembangan ilmu mustalahul hadis. Saya bacakan dulu. Yulahizul bahisul mutafakhisu, seseorang yang melakukan penelitian secara mendalam mendapatkan ini orang-orang yang melakukan penelitian ini adalah ilmu hadis ya, ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat Islam, bukan yang di luar dari itu ya. Annal usasa, bahwa sesungguhnya dasar-dasar wal arkana dan pokok-pokok wal arkanal asasiyati dan pokok-pokok yang penting li ilmi riwayah, bagi ilmu riwayat, wan naqlil akhbar, dan menyampaikan berita, maujudatun, sudah ada, tertuang fi kitabil aziz, di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, wa sunnatin nubuwiyati, dan sunnah Rasulullah. Faqad ja'a fil Qur'an, maka telah kita jumpai di dalam kitab Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun, apabila ja'akum, telah datang kepadamu, fasiqun, orang fasik, binabain, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti. Surah Al-Hujurat ayat 6. Wajah fi sunnah, dan kita bisa jumpai juga di dalam sunnah Rasulullah SAW, fi sunnatin nubuwati, di dalam sunnah Rasulullah SAW, qauluhu,
sabdanya Rasulullah SAW, naddarallahu imro'an, Allah telah mencerahkan wajah seseorang, sami aminna, yang mana seseorang tersebut sami aminna syai'an, yang mana seseorang tersebut mendengarkan dari kami sesuatu, faballaghahu kama sami'a, kemudian dia menyampaikan sebagaimana yang telah dia dengar. Faruba, maka mungkin saja muballighin au'a min sami'in, mungkin saja orang yang muballighin, orang yang disampaikan, lebih paham daripada orang yang mendengarkan. Wa fi riwayah, dan dari riwayat lain, farubbaha milil fikhi, dan mungkin saja orang yang membawa berita, ilaman huwa afqahu minhu, orang yang membawa berita tersebut lebih paham daripada orang yang mendengarkan. Warubbaha milil fikhi laisa bifaqihin, dan bisa saja seseorang yang membawa berita bukan orang yang pintar atau bisa dipercaya, lebih paham. Nah, jadi inilah hadis Rasulullah, kenapa kita harus meneliti hadis-hadis ini yang berkenaan dengan konteks hadis ya, hadis-hadis Rasulullah. Karena jelas barang siapa yang ini yang berdusta atas namaku, maka tempatnya sudah otomatis di neraka. Fa fi hadzatil karimati, dan di dalam ayat yang mulia, wa hadzal hadis sarifi, dan di dalam hadis yang mulia juga, mubda'u tasbiti fi akhdhil akhbari, maka mempunyai prinsip yang tegas di dalam menetapkan mempunyai prinsip yang tegas menetapkan fi akhdhil akhbar, di dalam menerima berita. Jadi menerima berita tersebut, terutama Al-Qur'an dan hadis, itu ada ada tata caranya, ada aturan mainnya, ada ketetapan yang ditetapkan oleh ulama. Kalau Al-Qur'an, kalau tidak salah yang saya tahu, bahwa kalau misalkan menerima ayat Al-Qur'an di zaman dulu harus mutawatir. Jadi semua Al-Qur'an itu konteksnya mutawatir, tidak ada kekeliruan satu apapun gitu. Wa kaifiyatu dhabtiha, dan tata cara menerimanya. Bil intibahi laha, dengan cara menyeleksi hadis tersebut, berita tersebut. Wa wa'iha, dan mencermatinya. Wa tadqiqi fi naqliha lil akharin, dan mendalami berita tersebut fi naqliha, pada sebelum menyampaikan berita tersebut lil akharin, kepada orang lain. Jadi kalau misalkan konteksnya di sini hadis, itu diteliti benar-benar terlebih dahulu oleh beberapa ulama hadis. Makanya kalau misalkan hadis itu, tidak sembarangan ulama hadis itu menuturkan hadis, mencatat suatu hadis, dan menyampaikan suatu hadis. Nah, kalau sekarang kan, wah, simple aja tuh, langsung di-share, jadikan meme dan lain sebagainya, kita nggak tahu itu hadis apa. Itu kadang juga ada yang di beberapa ceramah itu diambil dari kitab Duratun Nasihin, misalkan keutamaan tentang bulan Ramadan, nisfu Sya'ban dan lain sebagainya, yang mana itu, maaf, awam di antara kita, ustaz-ustaz kita yang meneliti hadisnya seperti apa. Hadisnya itu betul-betul sahihkah, ahadkah, hasankah, dan lain sebagainya. Itu nanti dibahas di sini.
Jadi di sini saya disclaimer dulu bahwa saya bukan sebagai seorang ahli fikih ya. Saya menerangkan di sini bukan sebagai seorang ahli hadis atau ahli fikih, saya cuma hanya seorang ahli hadas saja ya, tidak ada kompetensi di situ, tidak ada tidak mempunyai lisensi di situ. Saya cuma hanya sebagai ya istilahnya murid yang menerima ilmu hadis dan lain sebagainya. Kemudian saya mempunyai filter. Jadi ya seperti itu. Di dalam menerima hadis tidak bisa sembarangan, langsung share, langsung segala macam. Itu harus diteliti terlebih dahulu. Nah, baru disampaikan ke orang lain. Kemudian di sini wamtisalan sebagai bentuk melaksanakan pelaksanaan li amrillah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi dan rasul utusannya Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum. Maka para sahabat telah ada pada saat itu yusabbituna fin naqlil akhbari wa qabuliha, menetapkan fin naqlil akhbari di dalam menyampaikan berita-berita wa qabuliha dan menerimanya wala siyama dan tidak wala siyama terutama idza syakku jika yang menyampaikannya tadi ini meragukan fisidqin naqli laha di dalam kejujuran pembawa berita tersebut. Itu jika seseorang sahabat tersebut ada yang diragukan kecenderungannya dia untuk berbohong, diragukan kejujurannya. Fadhahara binaun, maka kemudian muncullah binaun landscape ala hadzal maudhu'i, suatu objek pembahasan al inayati yang membahas mengenai bil isnadi sanad-sanad mati dan nilai-nilai fi qabulil akhbarihi au raddiha di dalam menerima berita-berita au raddiha atau menolaknya. Jadi menerima berita di sini maksudnya menerima hadis atau menolaknya gitu. Jadi sudah ada di zaman para sahabat ketetapan mengenai sanadnya itu tadi, muncullah ini pembahasan mengenai sanad. Faqad jaa fi muqaddimatin sahihin Muslim ala Ibni Sirin, maka telah ada fi muqaddimati sahihi di dalam muqaddimah sahih Muslim an Ibni Sirin dari Ibni Sirin qala berkata lam yakunu, tidak ada di antara mereka yas'aluna, menanyakan anil isnadi tentang sanad-sanad. Jadi di zaman sahabat itu tidak ada yang menanyakan tentang sanad-sanad. Falamma waqa'atil fitnatu, dan ketika terjadi berbagai macam fitnah, qalu, maka mereka di sini berkata, sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami orang yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang menyampaikan hadis nih, wah saya dapat hadis dari Rasulullah SAW seperti ini. Sebutkan periwayat-periwayat ini siapa saja. Dari ini. Oke, diteliti. Nah, seperti itu. Fayanzuru ila ahli sunnah,
Maka maka seumpamanya hadis tersebut disampaikan ila ahli sunnah, kepada orang yang memegang sunnah, fayukhadhu hadisuhu, maka mereka tersebut mengambil hadisnya. Wa yanzuru ila ahlil bid'ah, kalau misalkan dan disampaikan kepada ahlil bid'ah, fala yukhadhu hadisuhum, maka mereka tidak mengambilnya. Jadi ada dua kategori. Kalau ahli sunnah, mereka pasti berpatokan kepada sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau ahli bid'ah, mereka tidak butuh yang namanya sunnah Rasulullah, tidak mau mengambil hadisnya. Wa bina'an ala annal khobaro, dan landscape ala annal khobaro, bahwa sesungguhnya khobar tersebut, berita tersebut, layuk balu, tidak akan diterima illa ba'da ma'rifati sanadihi. Jadi landscape ilmu dalam ilmu hadis tersebut, dalam menerima dalam berita tersebut, layuk balu, tidak akan diterima illa ba'da ma'rifati sanadihi, kecuali setelah mengetahui sanadnya. Faqad zahara ilmu jarhi wa ta'dil, maka selanjutnya muncullah ilmu jarah wa ta'dil wal kalami ala ruwati, dan pembicaraan, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan dari seorang periwayat, wa rifatil muttasili wal munqati'i minal asanidi, dan pengetahuan ilmu yang membahas tentang mutasil, bersambungnya, awil munqati'i, atau terputusnya, minal arsanidi, dari sanad-sanadnya tadi, wa ma'rifatil ilalil khofiyah, dan harus mengetahui ilal, cacatnya yang terselubung, yang tersembunyi. Wa zaharul kalamu fi ba'dil ruwahati, dan muncullah ilmu yang membahas tentang ucapan-ucapan dari sebagian para riwayat. Lakin ala kilatin, akan tetapi meskipun ini sedikit, hanya sedikit, sangat sedikit, likilatir ruwati, karena sedikitnya periwayat, al majruhina, yang tercela atau yang dalam tanda kutip cacat, fi awali amri, pada masa-masa itu. Jadi pada masa sahabat, masa tabiin, itu masih sedikit yang mempunyai kecacatan dalam hal itu ya, dalam meriwayatkan hadis. Jadi nggak begitu ketat. Nah, setelah ke bawahnya, di masa Imam Bukhari itu sudah selektif betul. Dan bahkan Imam Bukhari tidak membocorkan bagaimana cara dia menetapkan ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini dhaif, seperti apa, dia tidak cuman beberapa ulama hadis meneliti bagaimana cara dia mendalami suatu hadis, meneliti sebuah hadis seperti itu. Jadi kalau ulama zaman dulu seperti Imam Bukhari dapat hadis, wah langsung pergi dia susuri itu siapa-siapa yang meriwayatkannya. Ini betul nggak orang tersebut pernah menyampaikan hadis seperti ini? Oh betul. Dia dapat dari mana? Ini. Kamu dapat dari mana? Dibacakan lagi seperti itu. Ingatannya betul-betul ini. Itu ada penilaiannya sendiri. Itu nggak sembarangan orang seperti itu. Itu ya kita patut berterima kasih kepada ulama-ulama hadis yang senantiasa meluangkan seluruh hidupnya untuk menekuni ilmu hadis. Itu jujur aja membutuhkan uang yang nggak sedikit untuk meneliti sebuah hadis satu aja. Summa tawassi'al ulama'u fi zalika. Kemudian ulama-ulama hadis memperluas pembahasan masalah hadis hatta sampai zuharul bahsu, muncullah pembahasan-pembahasan fi ulumin kasiratin, fi ulumin
fi ulumin kasiratin, pada ilmu-ilmu yang banyak, tata'allaku yang mana berkaitan bil hadisi dengan hadis, min nahiyati dibtiha, dari sisi dari aspek dobtihi, kedobitannya, dari sisi kedobitan periwayatnya, kecakapan kekuatan hafalan dari seorang periwayat itu juga ada ilmunya. Kemudian wa kaifiyati tahammulihi wa adaihi, dan bagaimana cara seseorang periwayat tersebut menerima wa adaihi dan menyampaikan suatu hadis tersebut. Wa ma'rifatin nasikhihi min mansukhihi, dan pengetahuan juga kemudian muncul juga ilmu pengetahuan tentang nasih dan mansuhnya suatu ilmu hadis. Wa ghoribihi, dan goribnya suatu hadis. Jadi gorib ini maksudnya asing menyendiri. Jadi misalkan yang sahih kayak gini hukumnya misalkan menyentuh ini. Atau ada hadis nih yang membahas tentang ini nih, dan ini cuma sendiri aja hadisnya, nggak ada yang lain meriwayat selain daripada hadis ini. Itu namanya hadis gorib. Dan itu ada khusus lagi kitabnya membahas masalah tentang kumpulan-kumpulan hadis gorib kalau tidak salah. Ada yang ad-du'afa, ada hadis yang dhaif, gorib. Kemudian kalau tidak salah ada juga kitab yang membahas masalah hadis-hadis yang palsu, maudhu dan lain sebagainya. Yang palsu kayak gitu. Tapi sih kalau yang saya lihat di hadis-hadis dhaif itu sudah jelas di situ. Dia kan kalau hadis dhaif itu kan nanti ada yang nanti maudhu, mauquf, matruk, kemudian ada ya banyak lagi lah seperti itu di hadis dhaif. Wa ghairi zalik, dan lain sebagainya. Illa anna zalika kana yatanaquluhul ulama safiyan, kecuali proses pemindahannya itu disampaikan oleh ulama secara lisan. Summa taturul amru, kemudian berkembanglah suatu masalah. Wasorot hazihil ulumu taktubu wa tusjilu. Kemudian lama kelamaan maka lama kelamaan hazihil ulum, ilmu-ilmu yang membahas masalah ilmu hadis ini, taktubu, dibukukan, wa tusjilu, dan ditulis dan dibukukan, dijilid seperti itu ya. Jadi karena sudah perkembangan zaman yang sudah mulai cepat, kemudian banyaknya sebuah masalah-masalah baru di dalam masalah hadis Rasulullah ini, untuk menjaga keabsahan dari hadis ini, kemurnian hadis Rasulullah ini, ditetapkan sebuah ilmu hadis, yang mana ilmu hadis itu bukan secara lisan aja seperti yang sudah disebutkan oleh para ulama, seperti ini. Enggak seperti itu lagi. Jadi mesti juga harus ditulis dan dibukukan. Lakinna fi amkinati fi amkinatin mutafariqatin minal kutubil mamzujatan bi ghairiha minal ulumil ukhra. Lakinna fi amkinatin mutafariqatin, akan tetapi masih dalam keadaan yang berserakan. Dalam keadaan yang berserakan, masih tercecer kemana-mana, minal kutubi, dari kitab-kitab tersebut, mamzujatun, yang mana bercampur, bi ghairiha, dengan ilmu-ilmu yang lain, minal ulumil ukhra, dari ilmu-ilmu yang lain, ka ilmil usul, seperti ilmu hadis bercampur dengan ilmu usul, wa ilmil fikih, dan ilmu fikih, wa ulumil hadis, dan wa ilmil hadis, dan ilmu hadis, mislu, contohnya kitab risalah. Nah, ini kitab risalah ini membahas tentang usul fiqh karya al-Imam Syafi'i, wa kitabu al-ummi, dan kitab al-um. Nah, ini kalau pengikut mazhab Syafi'i wajib tahu tentang kitab al-um. Ini penting, induk dari mazhab Syafi'i adalah al-um. Kalamuhuma lil imamu Syafi'i.
Nah, di sini kullahuma lil Imam Syafi'i. Kedua kitab tersebut adalah kepunyaan dari Imam Syafi'i. Jadi masih bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu fikih, kemudian uh, ilmu usul di situ ada. Wa akhiron, dan akhirnya nadojatil ulum, semakin matangnya ilmu-ilmu, wastaqoro, dan memiliki wastaqoral istilahu, dan memiliki istilah tersendiri, wastaqolla kullu funnin an wairihi, dan terpisah, dan dia mempunyai dan terpisah dengan ilmu-ilmu yang lain. Wadzalika fi qarni rabi'il hijri, dan itu terjadi pada abad keempat hijrah. Afrodal ulama ilmal mustalahil hadi ilmal mustalahi fi kitabin mustaqillin. Afrodal ulama, kemudian ulama afrodo ini mengkhususkan ya, menyendirikan kalau tuh mengkhususkan lah seperti itu ya, ulama-ulama ilmu mustalah, ilmu tentang istilah-istilah fi kitabil mustaqilin, pada kitab yang tersendiri. Jadi ulama menyusun ilmu mustalahul hadis pada kitab tersendiri. Jadi tidak bercampur dengan kitab-kitab yang ilmu-ilmu yang lain. Wa kana min awwali man afradahu bitasnif, dan ada min awalin pada awal-awal itu, man afrodahu, orang yang pertama kali menyusun secara terpisah, bitasnifi, yang menyusun secara terpisah, al-Qadi Abu Muhammad al-Hasanu ibn Abdirrahman ibn Khaladi Arohamur Muzi. Jadi Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khaladi Aromahur Muzi, yang mana beliau al-mutawaffa, wafat sanatan pada tahun 361 Hijriah, fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Muhaddisil Al-Fasili baina rawi wal wa'i. Jadi kitabnya itu Al-Muhaddisil Fasil baina rawi wal wa'i. Wa sa'azkuru ashhurul musannifati, dan nanti saya akan menyebutkan kitab-kitab yang paling masyhur fi ilmil mustalahil hadis, pada ilmu-ilmu mustalahul hadis, min hina ifradihi, pada masa penyusunannya, min hina ifradihi bitasnif, pada masa penyusunannya, ila yaumina hadza, sampai sekarang. Itu mukadimah sejarah dari kitab mustalahul hadis, kitab ilmu hadis itu ya. Jadi perkembangannya seperti apa, kemudian ancaman-ancamannya seperti apa, sampai mesti harus dijaga sedemikian ketat kayak gitu. Jadi ini karena jujur saja, kalau misalkan itu tidak dijaga sedemikian ketat, maka akan berlakunya fitnah yang luar biasa dahsyat. Itu yang bisa saya sampaikan dari ilmu masalah hadis ya. Saya cuman hanya bisa ya menjelaskan apa yang saya mampu, tanpa menggurui ustadz-ustadz yang lebih senior, yang lebih kredibilitas daripada saya pribadi. Karena jujur saja saya hanya tamatan pondok pesantren kecil saja, tidak mendapat sertifikat lisensi LC
LCMA dan lain sebagainya, dan saya tidak pernah sekolah di sekolah-sekolah universitas manapun dalam ilmu hadis, ya kan. Cuman saya mempelajari ini ilmu hadis itu jujur untuk pribadi saya supaya saya bisa apa ya, bisa menyaring hukum apa segala macam ya untuk keperluan saya sendiri sebenarnya, dulu itu bukan untuk orang lain, karena bagi saya ya saya siapalah kayak gitu kan, bukan ustad-ustad yang ini. Saya belajar fikih itu mulai dari kitab Safinatun Najah sampai Al-Um, itu untuk saya sendiri. Jadi ya kalau ada orang tanya ya saya jawab, kalau enggak ya sudah, kayak gitu. Itu kalau saya pribadi, saya memang kuat baca untuk diri pribadi saya, jujur. Kalau misalkan orang mau ngambil silahkan, nggak mau ya. Nah itu kesalahan saya dulu-dulunya. Jadi itu alhamdulillah ya, mungkin saya juga harus berbagi apa yang saya tahu, kemudian apa yang saya sudah pelajari. Kalau misalkan ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, saya mohon ditegur, dikritisi dan lain sebagainya, karena apapun yang sudah saya keluarkan itu wajib untuk dikritisi. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang salah, ada yang menyimpang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.